Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, jemaat Passalegi yang tergabung dalam Perak di seluruh wilayah kita. Kita berjumpa lagi dalam acara Perak sehingga kita bisa membahas kembali firman Tuhan dan sebagai kelanjutan tentang kitab Yakobus. Mari kita berdoa sebelum acara kita mulai. Bapa di dalam surga, kami memohon pertolongan dan perpimpinan Tuhan untuk kami boleh memahami firman-Mu dalam acara persekutuan Perak kami pada saat ini. Dan kiranya Tuhan dengan hikmat dan kuasa Roh-Mu menjadikan kami mengerti akan firman-Mu dan kemudian kami boleh menjalankannya di dalam kehidupan kami seperti yang diinginkan oleh kitab Yakobus. Surat Yakobus ini menjadikan kita dewasa di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dalam Tuhan, kita membaca firman Tuhan surat Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Itulah bacaan kita. Nah, di sini kita bisa membedakan antara dua pencobaan yang dimaksudkan oleh Yakobus. Pencobaan yang pertama atau ujian yang diceritakan dalam Yakobus 1 ayat 2 yang kita sebut sebagai pencobaan atau ujian yang bersifat dari luar atau eksternal. Nah, pencobaan yang kedua yang diterangkan oleh dia di dalam ayat yang ke-12, 13 dan 15 sampai 16 ini adalah pencobaan atau ujian yang bersifat dari dalam atau internal. Nah, kita kembali pada pencobaan eksternal. Pada saat kita membahas Yakobus 1 ayat 2 tentang sikap berbahagia ketika menghadapi berbagai penderitaan yang bersifat ujian hidup dengan cara berserah kepada Allah dan meminta hikmat dari Tuhan. Kita lihat waktu itu di renungan Perak bagian yang ketiga. Dapat disimpulkan penderitaan yang dimaksud di sini adalah bersifat dari luar diri kita dan disebabkan oleh keadaan yang mengancam iman kita secara eksternal tadi. Di sini kita dihadapkan dengan kesulitan dalam mempertahankan iman dalam Kristus, dianjurkan oleh Yakobus untuk memandang kesulitan dengan sikap sukacita dalam Tuhan, berserah dalam kesabaran karena ada pengharapan di dalamnya, dan meminta hikmat untuk menjalani dengan tekun sehingga penderitaan itu akan mendewasakan iman kita. Nah, pola surat Yakobus ini nampak sebagai urutan seperti ini. Ada kesulitan atau pencobaan, ada persoalan, ada pengaruh buruk yang ingin menggagalkan kesetiaan kepada Allah. Tetapi ada juga alternatif menurut terbuka untuk dipilih yang sebenarnya menjerumuskan. Tetapi jika kita menurut ajaran Yakobus untuk memandang rencana Tuhan, memandang rencana Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita akan terhindar dari pengaruh yang menjerumuskan, lalu berserah dalam pimpinannya, meminta hikmat dan pimpinan Tuhan, maka kita akan memandang ujian dan pencobaan eksternal ini menuntut ketekunan sehingga membawa kedewasaan di dalam Kristus. Marilah kita belajar dan berlatih untuk menurut pola Yakobus, untuk memandang pencobaan dan ujian dengan bersukacita,
berserah kepada Tuhan, meminta hikmat yang menguatkan, dan tekun sehingga menjadi dewasa rohani. Ini dicontohkan oleh Tuhan Yesus dalam menghadapi pencobaan. Ada satu keadaan lapar, kemudian ada tawaran iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah kebenaran, lalu dia mengusir godaan itu dan dia mengalami kemenangan. Nah, kita bahas yang kedua. Pencobaan atau ujian yang bersifat dari dalam atau internal. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan bahwa menyebutkan berbahagialah kita yang menyikapi pencobaan dan ujian seperti pola di atas yang baik tadi, bahkan ditambahkan nanti kita akan menerima mahkota kehidupan. Selanjutnya dalam ayat 13, Yakobus menjelaskan pencobaan yang bersifat dari dalam diri kita secara internal yang bersifat merusakkan diri kita. Diri kita dimaksudkan hati yang jahat yang memandang pencobaan itu berasal dari Allah untuk mencelakakan kita. Yakobus membantah pendapat ini dan menjelaskan bahwa Allah tidak mencobai untuk menjatuhkan iman anak-anaknya. Tetapi pencobaan ini berasal dari diri kita sendiri yang dikendalikan oleh keinginan atau nafsu kedagingan kita. Nah, pola yang sama terjadi di sini, tetapi untuk menggagalkan orang percaya. Jadi kita perlu berhati-hati dengan ini. Di sini kita bisa melihat pola di mana ada sebuah kesulitan yang menghasut kita pada keputusan untuk tidak puas terhadap Allah. Karena Allah membuatkan pencobaan. Lalu ada alternatif dari si jahat yang mengajak meninggalkan Tuhan. Lalu terjadi keputusan kita sendiri untuk menuruti ajakan si jahat, melakukan dosa, meninggalkan Tuhan. Bertindak mencari alternatif lain yang bukan kehendak Tuhan. Lalu jatuh dalam dosa, tingkah laku yang menjerumuskan dan akhirnya kita kehilangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pola seperti ini terjadi pada godaan iblis terhadap Adam dan Hawa. Ada satu keinginan yang ditimbulkan oleh iblis. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ya. Kemudian ada hasutan di mana mengatakan Allah itu egois. Lalu kita lihat dia ada satu tawaran alternatif untuk tidak menuruti Allah. Nah, Hawa dan Adam mengalami kegagalan. Dia menuruti ajakan iblis untuk meninggalkan Allah dan tidak taat kepada Allah. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam ketidaktaatan. Ada perintah Tuhan, dosa masuk, maut menguasai manusia, dan perpisahan dari Allah terjadi. Nah, marilah kita berhati-hati dalam menandang pencobaan yang bersifat internal dengan mempertimbangkan apakah keinginan kita merupakan keinginan jahat dan segera kembali meminta hikmat firman Tuhan untuk menyelidiki hati kita supaya terhindar dari pengaruh si jahat sehingga mampu tetap tekun dalam pimpinan dan hikmat Tuhan. Kita selalu ingat dengan sebuah lagu yang selalu dinyanyikan oleh Mazmur Daud, selidiki hatiku yang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup persekutuan kita. Bapa di dalam surga, kami sudah membahas dua macam pencobaan. Yang satu berupa ujian yang mendewasakan kita, dan yang satu menjadikan satu pencobaan yang menjatuhkan kita. Mari Tuhan kami membuka hati kami untuk diselidiki, sehingga kami mendapatkan hikmat dari Tuhan, mendapatkan tuntunan untuk bertahan dalam ketekunan, sehingga kami boleh didewasakan oleh penderitaan ataupun kesulitan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.